Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tuweb 4 ya. Sekarang adalah Tuweb 4 untuk pemrograman piranti bergerak ya. Eh, dan ini adalah Tuweb yang terakhir sebelum eh, di pertemuan 14 ya. Berarti eh, Tuweb terakhir sebelum ujian akhir ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan tugas satu, tugas 2, dan tugas 3 dan sudah mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan sempurna sehingga saya dengan mudah memberikan angka 100 ya, angka maksimum saya 100 terus terang aja. Kemudian eh, buat yang belum mengumpulkan dengan sempurna atau tidak sesuai dengan permintaan dengan requirement ya, di requirement berdasarkan materi dari yang ada pada tutor ini, maka saya persilahkan segera untuk memperbaiki ya. Anda tidak dapat mendapatkan nilai maksimal 100, eh, mohon dikejar ya. Meskipun saya memberikan nilai berapa ya, 70-an gitu, tapi eh, saya harap kalian mengejar angka 100 tersebut gitu. Sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya nilai tugas ya. Eh, Mungkin untuk menjaga-jaga nanti ada sesuatu di ujian akhir gitu. Kalau ujian akhir kalian tidak terlalu lancar, eh, tugas ini akan membantu kalian yang apa dengan nilai rata-rata tugas ini yang akan membantu kalian setidaknya seperti itu. Kalau nilai ujian akhir kalian di atas 80%, itu yang akan nilai itu yang akan dipakai dengan syarat kalian sudah mengerjakan ketiga tugas yang kalian yang sudah ditugaskan pada kalian gitu. Kurang satu tugas saja, meskipun nilai kalian 100 di ujian akhir, kalian tetap tidak lulus. Nah, itu. Dan itu sudah pernah buat kalian yang sudah pernah melakukan kuliah ini, mungkin sudah pengalaman dengan itu. Jadi tolong dipergunakan kesempatan ini sebelum tanggal 1 Desember segera mengumpulkan dan melengkapi tugas-tugas kalian, tugas satu, tugas 2, dan tugas 3. Buat yang sudah mengumpulkan yang dan sudah mengerjakan dengan tepat ya, sudah tepat dengan berdasarkan requirement dari software, maka saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses di ujian akhir. Ya, kalian sudah punya modal, misalnya kalian punya nilai tugas-tugas kalian 100 semua, minimal kalian punya rata-rata 100 di nilai tugas gitu ya. Masih terbantu gitu. Masih terbantu kalau misalnya nilai ujian akhir kalian di bawah, misalnya di bawah 70 gitu. Akan sangat sangat membantu sekali gitu. Masih dapat A, masih pasti dapat A. Itu yang kenapa saya sangat menekankan sekali di nilai tugas tersebut gitu. Dan sebenarnya kalau eh, dari zaman dulu saya bisa meramalkan nilai tugas kalian berapa dari cara kalian melakukan diskusi gitu. Dan saya juga melihat ada dari beberapa kalian yang melakukan diskusi tapi tidak serius, bahkan menggunakan ChatGPT dengan cara cut and paste gitu. Tujuannya kalian mengikuti kuliah itu agar kalian menjadi engineer sebenarnya. Jadi engineer yang membuat ChatGPT, yang membuat artificial intelligence, bukan untuk kalian menjadi orang yang tergantung kepada um, artificial intelligence. Memang betul sekarang ada artificial intelligence yang generatif generatif AI ya bisa mempercepat pekerjaan kalian dan kalian boleh menggunakan itu untuk membantu, bukan untuk membuatkan tugas buat kalian, bukan untuk mengerjakan sesuatu untuk kalian, tapi hanya untuk membantu, membantu mempercepat pekerjaan kalian gitu. Dan kalian tidak kuliah untuk jadi sarjana untuk menjadi budak dari kecerdasan buatan. Yang diharapkan adalah kalian adalah pembuat dari kecerdasan buatan tersebut. Gitu. Untuk tugas 3, ya saya akan memberikan clue-cluenya untuk tugas 3 tersebut. Di sini saya mau ini dulu ya, share screen dulu. Jadi yang digunakan adalah Vue.js, Ionic, dan Axios, di mana
Ntar biar hemat ininya. eh, Vue.js, Ionic, eh, Ionic Framework dan Axios. Kemudian yang untuk tugas tiga ya adalah ditambah dengan Cascading Style Sheet CSS. Mungkin untuk yang suka dengan pemrograman web dan pemrograman web lanjut, kalian sudah pernah eh, ketemu dah dengan JavaScript dan CSS ini gitu. CSS ini adalah eh, penggaya ya, pengcustomize, eh, pemberi custom untuk display ya, mempercantik display daripada web gitu. Kalau JavaScript itu untuk menjalankan, biasanya untuk menjalankan operasi-operasi, karena dalam pemrograman web HTML itu hanya memberikan display saja, pernyataannya pernyataan display, bukan pernyataan operasi. Operasi matematiknya dikerjakan di JavaScript. Nah, untuk piranti bergerak ini kita menggunakan Vue.js ya, bukan React.js atau AngularJS dan lain-lain gitu. Kenapa pakai Vue.js? Karena pengalaman belajarnya lebih mudah. Mm, eh, untuk React.js dan AngularJS perlu penjelasan lebih lanjut, tapi kalau Vue.js nggak terlalu banyak. Itu hampir seperti belajar HTML dan CSS sebenarnya kalau pakai Vue.js gitu. Nah, kalau kalian mau belajar React.js atau AngularJS, kalian bisa eh, berangkat dari Vue.js ini. Vue.js ini dianggap sebagai pendahuluannya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian eh, di awal-awal kalian membuat coding menggunakan TypeScript. Oke, TypeScript itu ya hampir-hampir seperti JavaScript ya, cuman bentuk lain dari JavaScript. Dan TypeScript itu kalau kalian menggunakan Visual Studio Code (VSC) ya, kalian bisa langsung dirender menjadi Vue.js. Sebenarnya bisa seperti itu dari TypeScript gitu. Atau kalian mengetik langsung dari eh, di Vue.js sendiri tidak masalah sebenarnya. Untuk tugas 2 dan tugas 3 ini tidak terlalu masalah. Yang penting tidak perlu berangkat dari TypeScript langsung ya. Dari Vue.js juga boleh gitu. Tapi yang penting adalah menggunakan Vue.js, Ionic dan Axios. Ionic ini adalah untuk sebagai server ya, server penggerak dari eh, framework dari eh, JavaScript yang digunakan gitu. Ionic itu bisa digunakan untuk beberapa jenis JavaScript, JavaScript sendiri, untuk Vue.js, untuk React.js juga bisa, untuk AngularJS juga bisa. Jadi Ionic itu adalah servernya untuk JavaScript sebenarnya. Dan Ionic ini dijalankannya di VS Code. Jadi Ionic dan VS Code itu dianggapnya kalau dalam pemrograman web adalah server gitu. Server-serveran lah. Untuk padahal sebenarnya yang kita kerjakan adalah ini apa, pemrograman di client side ya ini ya. Ini sebenarnya adalah pemrograman client side, bukan server side seperti yang PHP dan lain-lain. Kan ini client side karena pakai JS, JavaScript. Kemudian kita menggunakan Axios. Axios itu digunakan untuk memanggil API, Application Protocol Interface ya, untuk memanggil em, software lain yang ada di tempat lain ya. Software memanggil software yang ada di tempat lain, maksudnya seperti itu. Tuh. Nah, di tugas 2 itu eh, Axios itu ditugaskan untuk memanggil harga ya, memanggil harga update daripada Bitcoin gitu. Dan di tempat tersebut memang ada file JSON ya. Dari beberapa dari kalian memang ada yang sangat penasaran sekali sampai mereka kalian buat dan kalian download JSON itu. Sebenarnya itu tidak perlu ya, bahkan kalian memperlihatkan itu di video gitu, kalian perlihatkan itu di PDF. Buat saya itu nggak perlu kalian lakukan seperti itu, apalagi di download gitu. Bukan itu tujuannya sebenarnya. Kita memanggil API yang menggunakan Axios itu agar
data kita selalu update setiap kita refresh. Jadi kalian tidak perlu mendownload Java JSON tersebut. Anggaplah si JSON itu adalah bentuk paling kecil daripada database gitu. JSON yang kalian panggil itu sebenarnya sama saja sama SQL. Sama kalau kalau kalian menggunakan pemrograman web itu hampir sama seperti MariaDB ya, seperti database dari Maria gitu. Hanya ini bentuknya adalah bentuk JSON gitu. Kalian mungkin mempelajari ini kalau belajar apa ya itu namanya ya. Em, ya belajar tentang API ini. Kalau kalian mempelajari tentang API ini, ada salah satu kuliah saya lupa nama kuliahnya apa. Tapi dia memanggil software di tempat lain. Contohnya itu gitu. Yang dan JSON itu sebenarnya bentuk paling sederhana ya daripada database itu. Hampir-hampir seperti NoSQL ya, tapi ya SQL kan bahasanya lain gitu ya. Ini bahasanya JSON dan XML, biasanya seperti itu. Nah, itu Axios itu seperti itu. Jadi tidak perlu kalian ngintip ya kalau mau ngintip apa yang ada di JSON itu silahkan gitu ya, tapi nggak perlu diperlihatkan gitu. Sebenarnya nggak terlalu etis juga gitu. Dan itu kalau dianggap itu kalian jagoan ya biasa aja sih sebenarnya ya gitu. Kalian malah diharapkan sebenarnya nggak perlu lihat itu, lihat buatkah antar mukanya gitu. Nah itu Axios itu seperti itu. Ya, kita bisa bisa dari Axios tersebut kita bisa lihat di situ ada JSON dan kemudian kemudian ada apa namanya? Ada data-data tersebut yang akan kita tarik ke aplikasi yang kita buat gitu ya. Jadi itu namanya API. Itu yang disebut API. Nah, itu dengan menggunakan JSON gitu. Kalau yang pakai hal yang lebih tua lagi, itu biasanya kita menggunakan XML. Bisa pakai XML, bisa pakai JSON, tapi untuk JavaScript biasanya kita pakai JSON gitu. Karena kita pakai Vue.js. Gitu. Nah, ada beberapa dari kalian yang sudah pakai Vue.js, tapi Vue.js-nya disimpan dalam HTML, dalam HTML, indeks HTML gitu. Bisa dikerjakan bisa. Seperti itu bisa dikerjakan. Ya, betul, itu sebagai client side programming, betul. Tapi itu bukan prasyarat yang diminta. Prasyarat yang diminta adalah kalian menggunakan Ionic dan Axios gitu untuk memanggil untuk menjalankan API dan eh, s- server server daripada Vue.js ini gitu. Itu yang diminta. Dan yang terakhir di tugas 3 kalian menggunakan cascading style sheet gitu. Kalian mempercantik dari tampilan dari aplikasi yang kalian buat. Jadi aplikasi yang kalian buat itu sebenarnya nanti kalian buat keluar di port 8100 gitu kalau nggak salah ya, localhost 28100. Kemudian eh, kalian kalian enter run kemudian nanti kelihatan tampilannya dalam bentuk browser. Kalau misalnya full screen ya itu tampilan desktopnya, tampilan web di desktopnya sebesar itu. Tapi kalau misalnya kalian ingin melihat di bentuk lebih kecil, di bentuk HP-nya, di versi teleponnya seperti apa, caranya bagaimana? Kalian kecilkan browsernya gitu. Jadi kalian tidak perlu repot-repot menggunakan Android Studio untuk mengaktifkan Android Visual AVD ya, development, Android Visual Development, Virtual Development. Itu nggak perlu menggunakan emulator dari AVD. Ada beberapa kalian eh, untuk memperlihatkan dalam bentuk Androidnya harus menggunakan AVD, nggak perlu gitu. Emang dari pertama kita nggak akan pakai Android Studio, jadi AVD juga nggak perlu dilakukan. Jadi cukup memperkecil browser kalian, udah cukup. Dan yang diminta adalah headernya warna biru, tombolnya warna biru, kemudian baris-barisnya warna krem dan ada garis-garis putihnya gitu di antara krem-krem tersebut. Caranya bagaimana? Ya, untuk menggunakan Axios itu, pertama gitu kita harus melakukan instalasi Ionic.
Kalau belum ada ya Ionic CLI-nya, kalau belum ada kalian install dulu menggunakan perintah npm install -g add ionic/cli untuk menginstal Ionic CLI-nya gitu. Kemudian kalau udah yang itu nggak perlu. Kalau belum eh, kalian harus menginstal itu dulu. Kemudian kalian buat proyek Ionic View yang baru dengan perintah Ionic start judul judul aplikasi kalian, kemudian tabs slash dash dash type sama dengan view untuk memperlihatkan apa yang kalian gunakan ya JavaScript apa yang kalian gunakan biasanya bisa Vue, bisa React, bisa Angular di sini. Kemudian kalian masuk ke direktori proyek CD nama aplikasi kalian gitu. Kemudian yang berikutnya menginstal Axios ya ini masih tugas dua. Tugas dua itu menginstal pustaka library library Axiosnya gitu. Yang pertama tadi Ionicnya, kemudian install pustaka Axiosnya. Ini sangat mudah dilakukan kalau kalian menggunakan eh, IDE, ya, Integrated Development Environment-nya menggunakan VS Code, Visual Studio Code, ya. Itu nanti ada tiga tampilan. Yang sebelah kiri itu adalah navigasi file-file yang ada di folder-folder di bawah VS Code itu. Kemudian yang atas itu adalah yang sebelah kanan itu adalah coding. Di bawahnya itu ada terminal, ya. Ada beberapa kalian sudah bagus pakai VS Code, tapi terminalnya saya agak bingung kenapa kalian harus pakai PowerShell gitu. Apakah karena apa namanya instalasi VS Code-nya tidak sempurna atau bagaimana entah ya saya sarankan eh, install lagi VS Code yang versi terbaru gitu karena di VS Code yang versi terbaru ada terminalnya di bawah gitu nggak usah pakai PowerShell kalau kalian pakai Windows ya menggunakan PowerShell gitu. Kalau di VS Code sebenarnya sudah ada terminalnya, jangan tidak perlu pakai pakai ini ya, pakai pakai PowerShell gitu. Pakai terminal di luar dari VS Code tersebut gitu. Itu mempersulit kalian. Jadi untuk perintah-perintah CLI-nya seperti yang Ionic CLI ini atau npm install Axios, kalian bisa lakukan di terminal tersebut. Tidak perlu pakai PowerShell gitu. Itu ya. Jadi digunakan itunya apa namanya fitur-fitur yang ada di Visual Studio Code tersebut. Tuh. Nah, kemudian setelah Axios itu di ini gunanya buat apa Axios untuk menjalankan API ini, gitu. Kalian menggunakan Axios itu untuk mengkoneksikan API, gitu. Kemudian dalam Vue.js kalian eh, di dalam metode atau setup ya biasanya menggunakan Axios itu untuk membuat permintaan ke API gitu. Kalau kalian lihat di sebelah sini itu ada contoh kode ya untuk Axios. Ini import Axios from Axios, export default. Kalau Axiosnya sudah diinstal dulu, install dulu Axiosnya baru bisa manggil. Kalau enggak nih error. Kemudian di sini kebetulan di sini ada metode bisa setup gitu bagiannya. Nama nama ininya, nama tempatnya. Metode ini adalah untuk melakukan fetch data. Fetch datanya bentuknya berupa betul. Ada beberapa dari kalian em, berusaha membongkar apa namanya link daripada API-nya. Kalian lihat itu berupa JSON. Betul, itu bentuknya berupa JSON. Kebetulan bentuknya JSON. Ya, kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, kita biasanya menggunakan XML yang untuk ini. Itu. Itu sebenarnya sama-sama aja ya. Dan kenapa dibuatnya seperti itu? Agar bisa dibagi dengan orang lain tanpa harus membagi database kita sendiri gitu. Jadi kita memberikan eh, bagian data yang harus bisa dibagikan gitu, yang bisa dipublikasikan tanpa harus memberikan full database punya kita gitu. Itu tujuannya seperti itu. Jadi, gitu. Jadi ketika misalnya kita membuat portal berita, di dalamnya kita punya database sendiri. Tapi untuk khusus buat buat mengisi data dalam tampilan yang secara publik dilihat oleh rakyat semua semua orang, kita menggunakan RSS ya.
Saya lupa artinya apa, singkatannya apa RSS itu. Tapi biasanya RSS ini dalam bentuk XML atau JSON gitu. Kita bisa narik berita dari situ, kita bisa pindahkan ke misalnya ke web kita atau ke desktop kita. Kalau lagi nganggur bisa kita simpan di wallpaper gitu. Misalnya kita baca koran, malas baca koran, diambil satu-satu, buka satu-satu korannya, kita ambil headlightnya dari misalnya dari 10 koran kita munculkan di wallpaper. Bisa seperti itu. Nah, itu gunanya API itu seperti itu contohnya. Jadi kita bisa mengambil data yang publik ya, data yang tidak rahasia gitu. Tanpa kita harus menyentuh database sebenarnya. Dan data yang dibagi itu bisa diupdate berulang-ulang. Itu prinsipnya seperti itu. Sama seperti yang ada nah di database MariaDB atau MySQL ya. Gitu. Bisa seperti itu gitu. Tapi kerahasiaan database kita, keamanan keamanan database kita tetap terjamin gitu. Karena itu yang kita bagikan bukan SQL kita, tapi JSON gitu. Jadi yang kita bagikan adalah RSS gitu. Jadi ini akan eh, link API yang kita tuju, kita pakai di sini, kita tulis di sini. Gitu. Ini adalah contoh-contohnya ya. Contohnya seperti itu. Kemudian kita tampilkan dengan Vue.js gitu. Ada dari beberapa kalian bisa menampilkan Vue.js gitu dalam bentuk ion list. Ion list ini seperti di sini. Namanya item in item, item ID, item name-nya apa gitu. Berdasarkan API yang diambil gitu. Nah, itu adalah tugas dua kemarin gitu. Dan ada beberapa dari kalian yang mengumpulkan lagi tugas dua di tugas tiga, ya tolong itu dibetulkan ya. Itu karena di tugas tiga sebenarnya bukan hanya menampilkan hasil ngambil dari API-nya, tapi adalah mempercantik tampilan CSS ini yang dikuningkan ini gitu. Ada dari beberapa kalian, misalnya kalian memprogram Vue.js-nya di homepage.vue. Ya, betul. Ada dari beberapa kalian yang menempelkan, yang menulis CSS-nya, Cascade Style Sheet-nya di homepage.view itu betul gitu. Tapi sangat tidak disarankan ya. Ini sudah itu pemrograman mungkin 20 tahun yang lalu saya sempat mengerjakan itu. Enggak nih, 20 tahun yang lalu. Enggak, lebih malah. 20, ya 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun, hampir 20 tahun yang lalu saya masih mengerjakan seperti itu gitu. Tapi eh, mundur misalnya 15 tahun, 5 tahun kemudian, 15 tahun yang lalu saya sudah tidak menggunakan itu. Cascade Style Sheet saya lepas dari indeks HTML, eh, JavaScript ya, file-file JS kalian saya lepas dari indeks HTML. Jadi HTML saya bersih hanya untuk menampilkan saja. Tidak ada operasi, tidak ada script di situ. Scriptnya manggil dari apa namanya? Eh, dari dari file lain, kemudian cascade style sheet-nya manggil dari program lain. Untuk apa? Untuk keamanan dari software kalian kalian buat. Ya, nanti mungkin kalian mendapatkan ilmu keamanan perangkat lunak ya. Itu salah satu untuk menajamkan keamanan dari perangkat lunak kalian adalah membagi dalam beberapa modul sehingga eh, itu apa namanya tidak mudah rusak ya. Misalnya kalau misalnya indeks HTML kalian serang ya dengan mudah kalian eh, secara cepat kalian bisa mengganti indeks HTML meskipun kalian harus ketik ulang gitu. Dan tapi apa namanya Cascade Style Sheet sama JavaScript-nya aman gitu. Kalian hanya mengupdate indeks HTML aja kalau misalnya kalian di ini apa? Kalau kalian misalnya di face ya, mengalami deface, ganti lagi aja gitu. Indeks HTML ini nggak masalah gitu.
Nah, itu akan menjadi masalah kalau misalnya di indeks HTML ada JavaScript, ada cascading style sheet, lama itu ngerjainnya. Gitu. Nah, yang keuntungan kedua kalau kita melepas JavaScript dan cascading style sheet ya dari indeks HTML adalah menghemat kerja daripada RAM. RAM kalian akan mengerjakan, oke, kalau kita mengerjakan em, bukan mengerjakan satu file dengan RAM misalnya RAM-nya 100, tapi kita akan mengerjakan tiga file dengan misalnya RAM-nya eh, 10, 20, 10, 10 dan 30 gitu misalnya. Jadi RAM kalian akan lebih hemat daripada kalian mengerjakan satu file tapi 100. Itu, itu tujuan utamanya seperti itu adalah optimisasi dari software kalian. Software kalian akan lebih cepat ya, sekian detik, lebih responsif sekian detik. Makanya saya sangat menyarankan bahwa di homepage view kalian itu adalah eh, memanggil CSS dari file lain. Jadi CSS-nya disimpan di luar gitu. Ya, untuk itu satu keamanan, yang kedua adalah menghemat RAM gitu. Jadi yang tugas tiga adalah yang diberi kuning ini, atur tampilan dengan cascading style sheet. Kemudian di Ionic ya sudah ada komponen-komponen UI-nya yang udah freestyle. Kalian bisa menyesuaikan dengan CSS-nya. Jadi eh, biasanya yang Ionic list itu, nah ini ada nama-namanya di HTML itu Ionic list, Ionic item, Ionic list dan lain-lain. Ion itu, nah itu kalian bisa tentukan gayanya masing-masing gitu. Misalnya fontnya apa, kemudian highlightnya apa, belakangnya apa, background highlightnya harus warna apa, warna kolomnya apa, warna barisnya apa, warna tombol apa, itu dari cascading style sheet dan nama-namanya dari Ionic ini gitu. Komponen UI Ionic itu. Nah, itu kemudian ditambahkan CSS menggunakan CS file.css ya nama komponennya gitu. Saya sangat jarang menggunakan SCSS kalau kalau global. Saya lebih cenderung ya kalau misalnya kalian mau konsisten gitu ya, satu satu misalnya satu web corporate gitu ada 100 halaman, eh, CSS-nya harus global, ya udah gitu. Untuk konsisten ya seperti itu gitu. Tapi kalau untuk kreativitas ya mungkin mengikuti dari HTML-nya masing-masing. Ya itu terserah gitu. Nah, berikutnya ya tentu saja jalankan aplikasi ya. Maaf, ke atas dulu ya. Oke. Dengan Ionic Serve. Ya, itu di tugas 2 dan di tugas 3 bedanya hanya yang kuning ini saja, hanya CSS ini saja. Cukup mudah ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit juga. Modalnya adalah em, Visual Studio Code dan library-library Ionic, Vue, dari awal ya, misalnya dari awal TypeScript, Vue, kemudian Ionic, kemudian yang terakhir Axios gitu. Kalau CSS mungkin sudah inbuilt ya, HTML, CSS, dan JavaScript itu udah inbuilt ya. Nah, kenapa tidak pakai JavaScript saja? Ya, nanti kalian kan tidak belajar yang mana yang klien yang server ya. Tidak akan belajar klien server di situ. Kalian hanya belajar klien saja kalau pakai JavaScript. Itu, gitu. Jadi ini istilahnya kalian belajar mengatur server juga gitu. Itu server pengembangan development servernya di sini menggunakan Ionic dan di situ ada komponen interface-nya juga. Kemudian di situ juga bisa memanggil si API-nya juga menggunakan Axios di Ionic tersebut gitu. Memang betul ada kita bisa men- menjalankan membuat seperti ini menggunakan Flutter, menggunakan Kotlin ya, menggunakan Kotlin, menggunakan Flutter, Android Studio ya, Android Studio itu berarti pakai Java dan XML ya. Tampilannya pakai XML, operasinya pakai Java gitu. Kalau yang dulu sekarang pakai Kotlin.
gitu. Bisa Kotlin, bisa Flutter, bisa React Native ya React JS, bisa Angular, bisa, bisa gitu. Tapi seperti yang saya bilang, eh, belajar awal, untuk belajar awal lebih cepat pakai VJS. Ya tergantung tergantung persona masing-masing ya, persona masing-masing. Tapi umumnya kalau penduduk dunia lebih cepat mengadakan Vue.js dan Ionic itu lebih lebih cepat. Dan kenapa ini dipilih? Karena tidak seluruh Indonesia ya komputernya bisa mumpuni untuk menginstal Android Studio. Gitu. Kalau ada Android Studio itu membutuhkan RAM yang besar dan menggunakan harus Gradle-nya harus menggunakan kuota ya, kuota internet ya. Belum tentu kalau di daerah pinggiran kuota internetnya bagus. Gitu. Makanya kita menggunakan pemrograman hybrid tersebut gitu ya. Ini memang dibuat spesifikasi demikian agar semua bisa berpartisipasi dalam tuton ini dan bisa melakukan praktikum mandiri ya. Dan lebih penting lagi kalian sebelum melakukan tugas-tugas tersebut adalah membaca materi inisiasi dan mengerjakan tugas-tugas dalam materi inisiasi tersebut secara mandiri gitu. Ada dari beberapa kalian langsung mengerjakan tugas dan dengan sukses loss ya, tersesat gitu. Meskipun program kalian jadi betul, kreatif betul, kalian sangat kreatif sekali, tapi kalau dalam proyek ya, disiplin proyek, kalian tidak memenuhi prasyarat kebutuhan ya, requirement dari software yang kalian buat gitu. Kalian buat ya semaunya kalian ya, maaf saja kalian tidak kami gaji. Itu istilahnya seperti itu kalau dalam pekerjaan dunia nyata. Loh, ini kan bukan dunia nyata. Iya, betul. Ini bukan dunia nyata. Dalam belajar saya mengkondisikan sedemikian rupa agar kalian bisa terbiasa. Ya, apakah saya membunuh kreativitas? Mungkin saya membunuh kreativitas, tapi membiasakan kalian untuk berlaga dalam mendapatkan penghasilan yang tinggi ya. Ya, kecuali kalau misalnya dengan kreativitas kalian sebagai software artis, dengan kreativitas kalian menghasilkan software yang sangat hits, baru kalian bisa melakukan seenaknya. Tapi kalau misalnya kalian jadi budak korporat ya nggak bisa gitu. Ya semua harus start dari salah satu tempat gitu. Itu paling mudah adalah berdiri di pundak raksasa. Paling cepat. Paling cepat dan yang paling mudah adalah berdiri di pundak raksasa. Itu. Tapi bisa aja kalau misalnya kalian memang software artis ya yang jagoan hackathon, kalian melakukan pemrograman from scratch, lakukan demikian oke gitu. Tapi ya kalau misalnya tidak ya itu berdiri di pundak raksasa itu yang paling mudah buat kalian. Mungkin itu yang akan saya sampaikan di web 4 ini. Semoga kalian ini akan jadi inspirasi kalian. Bagi yang sudah mengerjakan tugas 1, 2, 2, dan 3, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila masih kurang, belum mencapai 100 ya nilainya, masih diberi kesempatan untuk perbaikan hingga tanggal 1 Desember 1 Desember nanti gitu. Mohon digunakan kesempatannya dengan baik ya eh, untuk ini dan jangan dilewatkan. Lakukan sebaik-baiknya dari apa namanya kemampuan kalian gitu. Ini sebenarnya memang tidak sulit ya untuk kuliah eh, di sini ya, tapi sebenarnya bebannya banyak gitu. Banyak banyak checklist yang harus kalian lakukan. Dan itu jangan dianggap sebagai beban gitu. Sebenarnya nggak berat-berat amat mengerjakan itu kalau kalian mengerjakan dengan tulus dan ikhlas. Apapun yang kalian kerjakan itu akan menjadi ilmu yang akan berguna. Tidak ada ilmu yang sia-sia gitu. Semua akan berguna dan akan menjadi sumber rezeki. Makin banyak ilmu, makin banyak rezeki. Oke, berikutnya pada minggu ini sudah habis pertemuan kita. Saya akan ucapkan selamat menempuh ujian akhir. Sukses.
ya. Sukses dalam menempuh ujian akhir kalian. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Web 4 kali ini sampai ketemu lagi, sampai ketemu mungkin di mata pelajaran lain. Sukses, sehat dan sukses untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.